Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memaparkan hasil observasi kelompok 6 Technopreneurship. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Anggota kelompok 6 terdiri dari Namira Wahani dengan NIM 140 142 1239, Desti Putri Tariska dengan NIM 140 142 1254, Awalia Putri Aisyah dengan NIM 140 142 1271, Nur Aini Insyirotunisa dengan NIM 140 142 1276, dan Salsabila Azhara dengan NIM 140 142 1278. Kemudian kita lanjutkan pada Namira Wahani. Kepada Namira dipersilakan. Baik, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi saya Namira Wahani dengan NIM 140 142 1239 izin memaparkan hasil wawancara pada pengusaha baru dan profil pengusaha terkenal atau pengusaha nasional yang ada di Indonesia. Untuk pengusaha baru, saya mewawancarai seorang pedagang jamu gendong yang mempunyai inovasi juga menjual jamu berbentuk instan. Kita terlebih dahulu mengenal Ibu Sriatun. Jadi Ibu Sriatun merupakan salah satu pemilik usaha jamu gendong dan jamu instan bersama kelompok Ibu Jamu Sehat Trengginas yang tinggal di Desa Sukurame di Kabupaten Sragen. Awal mula Ibu memulai usaha ini bisa dikatakan turun-temurun dari keluarga yang juga berjualan jamu. Sebelum memulai usaha menjual jamu ini, beberapa usaha yang pernah beliau tekuni seperti penjual sayur, penjual buah, dan penjual baju. Namun usaha jamu inilah yang memberikan keuntungan lebih bagi beliau hingga sekarang. Dari situ terbentuklah suatu kelompok yang memiliki latar belakang sama, yakni penjual jamu, yang dinamakan kelompok Ibu Jamu Sehat Trengginas, di mana dari sini mulai muncul sebuah inovasi untuk menjual jamu instan. Ibu Sri sendiri untuk memulai usaha baru ini beberapa cara yang ia lakukan adalah memiliki produk yang ingin dipasarkan, yang kedua ada menyesuaikan dengan modal yang dimiliki, dan yang ketiga menilai tempat atau pasar untuk pendistribusian produk, dan yang keempat adalah jangan meremehkan persaingan yang ada. Selanjutnya, strategi pemasaran baik digital maupun non-digital. Yang non-digital, strategi pemasaran yang dilakukan secara non-digital oleh Ibu Sri adalah membangun kepercayaan pada sasaran konsumen atau masyarakat tentang manfaat dan khasiat dari produk atau jamu yang dijual. Juga dilakukan pemasaran produk secara langsung pada konsumen seperti produk dijual belikan secara keliling dan menetap seperti di pasar. Untuk strategi secara digital, strategi pemasaran yang dilakukan adalah pengusaha jamu setelah memiliki kepercayaan konsumen, strategi pemasaran yang dilakukan adalah memulai langkah kecil, yakni disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, yaitu bisa memesan jamu melalui WhatsApp nomor Ibu Sriatun. Selanjutnya, omset yang didapat oleh Ibu Sriatun adalah omset pada usaha jamu gendong dan jamu instan dalam per hari, dalam hitungan kotor sekitar kurang lebih 200.000 untuk jamu gendong dan 180.000 untuk jamu instan dalam satu kali pembuatan.
Setelah itu, kendala-kendala yang dihadapi saat memulai usaha menurut Ibu Sriatun adalah yang pertama, sulitnya untuk menilai wilayah untuk pemasaran produk. Karena ada suatu wilayah yang sudah ada penjual jamu terlebih dahulu. Yang kedua, tantangan banyaknya pesaing yang menjual produk sama dalam waktu yang sama pula. Dan yang ketiga adalah sulitnya membangun kepercayaan masyarakat mengenai manfaat dari produk yang dijual, yaitu jamu sendiri. Selanjutnya adalah tips untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha kreatif. Ibu Sriatun memberikan beberapa tips, yakni yang pertama adalah yang sangat penting, yaitu berani mencoba dan memiliki kepercayaan diri, serta jangan takut gagal. Dan tanamkan pada diri bahwa kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Yang kedua adalah memulai usaha harus menanamkan pada diri sendiri, yaitu rasa tanggung jawab, rasa jujur dan tanggung jawab ketika memulai usaha. Dan yang ketiga adalah harus pandai-pandai dalam membaca peluang usaha, baik secara digital maupun non-digital. Ini merupakan dokumentasi yang saya ambil ketika mewawancarai usaha jamu dengan Ibu Sriatun. Yang pertama ini ada produknya, yaitu ada produk jamu instan, yaitu ada kunyit asam, jahe wangi, dan beras kencur. Selanjutnya saya akan memaparkan studi literatur mengenai pengusaha terkenal, yaitu Sudona Salim. Yang pertama adalah profil dari Sudona Salim. Sudona Salim lahir di Fujian, Tiongkok pada tanggal 19 Juli 1916 dengan nama asli Lim Seong Long. Beliau hidup di tengah-tengah peperangan antara Tiongkok dan Jepang, serta ada konflik politik dalam negeri. Dan beliau memilih merantau ke Indonesia di umur 15 tahun menyusul kakak pertamanya, yaitu Lim Seong Hee. Pengusaha Sudona Salim sempat menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia dan Asia. Bahkan konglomerat yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Soeharto ini sempat masuk daftar jajaran 100 orang terkaya di dunia. Awal memulai usaha. Jadi Sudona Salim setelah menyusul kakaknya ke Indonesia, ia mendapatkan pekerjaan pertama di Kudus. Di kota ini ia sempat bekerja sebagai karyawan di pabrik kerupuk. Tak lama, Lim atau Sudona Salim beralih profesi menjadi pengusaha cengkeh dan tembakau. Di bisnis inilah ia mulai menuai kesuksesan. Pada usia 25 tahun, Lim atau Sudona Salim menjadi salah satu bandar cengkeh terbesar di kota tersebut. Sukses dengan bisnis logistik, Lim paham bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan perbankan. Maka dari itu, ia pertama kali mendirikan Bank Sentral Asia atau BCA, dan ia kemudian melirik bisnis di bidang properti dan mendirikan PT Metropolitan Development, serta menambah lini bisnis di otomotif dengan nama Indomobil. Eksistensinya dalam dunia usaha, yakni Sudona Salim hingga saat ini dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses yang ada di Indonesia, yang membawahi perusahaan Indofood, Sukses Makmur, Indomaret, Indomobil, dan berbagai perusahaan besar lainnya, dengan merek produk yang terkenal di penjuru negeri seperti Indomie, Indomilk, serta penjual mobil Indomobil, semen Indosemen, dan swalayan Indomaret. Ia juga mendirikan Bank Sentral Asia alias BCA bersama Mokhtar Yadi atau pendiri Lipo Group. Namun Lim atau Sudona Salim kehilangan BCA ketika krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 yang terjadi di Indonesia. Bisa kita simpulkan karir Sudona Salim itu dari chairman atau pendiri CV Waringin Kencana dan pendiri PT Bogasari, pendiri PT Indosemen Tunggal, pendiri Bank Sentral Asia atau BCA, dan pendiri perusahaan otomotif Indomobil.
Inilah sumber referensi yang saya gunakan untuk mencari profil dari Sudono Salim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian usai sudah pemaparan hasil observasi oleh kelompok 6. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam proses pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.